Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visi, selamat datang di podcast perdana kita dari PT Visi Yosindo Medical. Pada podcast ini, kami akan membawakan topik-topik yang menarik terkait lingkungan kesehatan, terutama di bidang radiologi, yang pastinya akan disupport dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan sebelum kita mulai, perkenalkan, saya Muhammad Tamrin yang akan memandu podcast perdana pada hari ini. Dan di sini saya tentunya tidak sendiri. Saya bersama dengan Mbak Intan yang nantinya akan menemani kita juga. Sekarang kita juga sudah kedatangan narasumber nih Mbak Intan yang sangat luar biasa, yaitu dengan Bu Vera Puspitasari AMD RAS. Nah Bu Intan, Bu Vera ini adalah tim application and product specialist radiologi di PT Visios Medical. Halo Bu Vera, bagaimana kabarnya Bu? Halo Pak Tamrin dan Bu Intan, kabar baik Alhamdulillah. Gimana nih Pak Tamrin dan Bu Intan hari ini? Alhamdulillah, kita juga sehat ya Mbak Intan ya. Iya. Selamat datang di podcast perdana kita ya Bu. Iya, terima kasih, terima kasih. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini, podcast kita itu bertema pentingnya proteksi radiasi dalam lingkungan pelayanan radiologi. Nah, Sobat Visi, kali ini kita akan mengkulik lebih jelas lagi mengenai proteksi radiasi bersama dengan Bu Vera dan Mbak Intan tentunya. Baik Pak Tamrin, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Tamrin dan Bu Intan juga. Dan tentunya untuk PT Visiosindo ya, saya juga bersyukur bisa diundang ke podcast perdananya PT Visiosindo yang sama-sama nih kita harapkan ke depannya akan terus berkembang secara berkelanjutan, terus memberikan banyak manfaat, terus memberikan banyak knowledge lagi tentang fasilitas kesehatan, tentang radiologi terutamanya, yang pastinya saya harap ini akan terus menjadi kegiatan yang positif di PT Visiosindo Medical. Nah, sebelum saya memasuki nih menjelaskan sedikit terkait peranan radiologi di lingkup kesehatan ya, untuk radiologi itu sendiri fungsionalnya adalah untuk membantu mendiagnosa adanya penyakit, terus untuk membantu nantinya menentukan tindakan lanjutan yang akan dilakukan oleh dokter. Jadi nggak semua itu segala penyakit itu bisa dilakukan tanpa ada bantuan support pelayanan lainnya. Salah satunya adalah di radiologi ini. Baik itu di pelayanan lingkup klinik, rumah sakit, maupun fasilitas pelayanan lainnya. Fasilitas kesehatan lainnya. Dalam artian, tidak semata-mata kita melaporkan keluhan nih, datang nih, misalnya Bapak atau Bu Intan datang ke dokter dengan keluhan, oh ya dokter, saya batuk-batuk, atau saya ada sesak napas nih dokter, dan dokter itu bisa langsung mengklaim untuk diagnosanya, oh kamu sakit ini ada gangguan pada paru, atau kamu nanti tindakannya seperti ini. Nah, untuk memake sure diagnosa tadi, itu butuh namanya support dari pelayanan-pelayanan lainnya. Salah satunya adalah radiologi ini. Peranan radiologi ini sangat penting membantu dokter untuk mendiagnosa maupun menentukan tindakan lanjutnya kepada pasien. Jadi, kalau ibaratnya di radiologi itu, untuk mensupport data dokter melakukan mendiagnosa ini, itu butuh gambar atau butuh nih melihat bagian organ dalamnya. Contoh nih Mbak Tamrin dengan Bu Intan, keluhannya sesak, keluhannya ada gangguan nih di pernafasan, sepertinya saya ada batuk-batuk udah jangka lama seperti itu. Nah, itu nggak bisa dong dokternya tahu kondisi parunya Bu Intan atau Pak Tamrin seperti apa, terus apakah ada gangguan pada jantung dan lain-lain, itu kan tidak tampak secara fisik di luar kan. Oleh karena itu, adanya radiologi tadi, itulah yang membantu untuk melihat nih organ dalam itu ada gangguan apa, permasalahannya seperti apa, detailnya seperti apa gitu. Itulah fungsionalnya dari radiologi tadi gitu. Dan untuk setiap pelayanan radiologi yang saya sampaikan tadi, itu nggak semuanya bisa sembarangan langsung, oh ya ini batuk, itu langsung aja deh ronsen, atau misalnya ini saya habis kecelakaan ronsen. Nah, itu nggak semuanya langsung ditindakan harus ronsen, harus tindakan radiologi, tidak. Dengan adanya alur untuk kita melakukan pemeriksaan di rumah sakit, itu kan pasti kita harus konsultasi dahulu. Di konsultasi itu nanti dokter akan ada namanya justifikasi dulu. Artinya dokter itu memilah dulu apakah dengan kondisi keluhan seperti ini tindakannya ini harus ke radiologi. Karena untuk tindakan radiologi ini kan banyak ya Pak. Mungkin ini knowledge juga untuk Sobat Visi semuanya, bahwa di tindakan radiologi itu banyak, ada ronsen umum, ada CT scan, terus untuk ronsen gigi ada juga, USG, MRI, itu dan banyak lagi
alat-alat lainnya, apalagi sekarang teknologi, dan itu banyak banget. Nah, dari itu, dokter itu harus memilah dulu. Dengan keluhan yang ada, ini arahnya mau kemana? Ini arahnya itu mau dilakukan pemeriksaan seperti apa? Dan di modality yang saya sebutkan tadi, ada ronsen umum, CT scan, dan lain-lain, itu alatnya beda-beda, Pak. Untuk speknya beda-beda. Dan energi yang digunakan sebagai sumbernya itu juga berbeda-beda. Contohnya, kalau misalnya ronsen umum, kita menggunakan namanya radiasi. Nah, ini kita mulai nih mengkulik-kulik dari tema kita hari ini ya, menggunakan namanya sumber radiasi. Terus kalau USG itu tidak menggunakan radiasi, jadi dia bukan dalam artian, oh pelayanan radiologi ya, pemeriksaan radiologi ya, aduh ada radiasinya. Enggak juga seperti itu, tetapi dipilah lagi nih, kalau di radiologi itu ternyata banyak loh pelayanannya di dalamnya lagi seperti itu. Makanya ini udah nih, mulai dari tahap justifikasi itu tadi, dokter di situ melakukan nih pertimbangan. Kira-kira perlu nggak ini untuk dilakukan pemeriksaan radiologi yang menggunakan sumber radiasi atau tidak? Itu ada di tahap justifikasi namanya. Nah, setelah dokter menentukan, kalau memang dia menggunakan pinion atau menggunakan sumber radiasi, itulah nanti ngaruh nih sama tema kita hari ini nih, tentang proteksi radiasi. Akan saya jelaskan juga nanti. Nah, selanjutnya, setelah dokter melakukan tahap justifikasi, ini kan akan ditentukan nih Pak Tamrin, pemeriksaannya menggunakan bahan radiasi, sumber radiasi atau tidak. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan itu, disitulah dokter akan melakukan pembacaan atau evaluasi dari gambar ronsen namanya Pak. Oh, biasanya kita nyebutnya image radiografi. Jadi dari gambaran radiografi yang tidak bisa tampak secara fisik, jadi kita bisa nampak tuh gambaran, contohnya ada pembengkakan pada jantung, misalnya area parunya ada permasalahan, itu harus tampilnya itu ketika kita melakukan pemeriksaan radiologi. Kalau secara fisik kita nggak bisa lihat, Pak, jantung kita ada pembengkakan, kita nggak bisa lihat tuh secara fisik. Bapak mau ngeluh misalnya ada keluhan sesuatu, dokter juga nggak bisa lihatnya tuh. Ada nggak nih nanti bengkak jantungnya kira-kira, nggak seperti itu. Selanjutnya, dan untuk di note lagi ya Pak ya, kalau misalnya pelayanan di radiologi itu modalitinya sangat banyak, dan ada yang menggunakan radiasi pinion, ada tidak yang menggunakan radiasi pinion. Misalnya pakai ultrasound, nah itu juga tidak menggunakan radiasi pinion. Selanjutnya, berdasarkan hal yang tadi saya sampaikan, jadi bisa disimpulkan ya Pak Tamrin dan Bu Intan, dan Sobat Visi semuanya, kalau manfaat radiologi ini sangat penting. Jadi apa yang nggak bisa terlihat secara fisik, dan dalam artian nih yang organ dalam ya, mulai dari tulang, jaringan lunak, seperti itu. Nah itu bisa disupport menggunakan pelayanan radiologi. Itu tadi kita berbicara manfaatnya nih, udah mulai dapat disimpulkan ya, mungkin Sobat Visi udah mulai ngeh juga, oh ternyata manfaatnya sebegitu besar juga gitu. Tetapi di luar dari manfaatnya tadi, kita nggak bisa mungkirin itu adanya efek-efek yang berbahaya untuk tubuh yang terpapar. Jadi ada potensi-potensi ketika kita melakukan pemeriksaan, atau kita lagi di ronsen, atau kita lagi mendampingi saudara kita lagi di ronsen. Nah itu kita nggak bisa pungkirin tuh, ada potensi-potensi kita terpapar radiasi hambur namanya. Nah contohnya lagi pekerja, otomatis kan setiap dia bekerja, dia di lingkup radiasi, itu akan ada tuh potensi terpapar oleh namanya radiasi hambur. Nah, dari radiasi hambur ini yang saya sebutkan, ada potensi-potensi efek yang menimbulkan bahaya. Apa sih bahayanya? Kenapa sih maksudnya menimbulkan seperti apa? Itu kan pasti jadi pertanyaan ya. Pastinya emangnya sebahaya apa gitu. Kalau tadi kita udah bicara manfaatnya yang banyak banget, tentunya bisa membantu dokter lah garis besarnya. Tetapi di balik itu ada juga efeknya ini tadi. Contohnya ada juga namanya efek deterministik dan efek stokastik. Nah, dari efek-efek ini itu bisa aja timbul. Nggak jamin nih antara saya dengan Bu Intan atau nanti Pak Tamrin itu mengalami efek tersebut. Kalau misalnya saya ronsen nih, belum tentu nanti saya ronsen saya ada mengalami efek seperti misalnya pusing atau saya mual kayak gitu. Bisa jadi ketika nanti Pak Tamrin atau Bu Intan yang ronsen atau melakukan pemeriksaan radiologi, menjalani pemeriksaan radiologi itu mengalami tersebut gitu. Nah, jadi hal-hal tersebutlah yang menjadi landasan ya, kita harus meminimalisir terpapar dari radiasi tadi. Nah, balik lagi ke pertanyaan Pak Tamrin,
Kalau misalnya proteksi radiasi itu tuh seperti apa? Nah, itu bakalan kita kulik lagi nanti mungkin lebih dalam ya Pak Tamrin. Jadi proteksi radiasi itulah yang sangat penting untuk menghindari efek-efek yang saya sebutkan tadi. Dan masih banyak lagi bahkan efek yang bisa ditimbulkan seperti nanti adanya mutasi DNA. Nah, itu bisa menyebabkan timbulnya kanker. Nah, hal-hal seperti itu kan harus kita hindarin. Itulah yang disebut tadi proteksi radiasi. Gimana kita memproteksi tubuh kita, bagaimana kita memproteksi diri kita agar meminimalkan potensi efek-efek yang tadi, yang negatif tadi itu muncul di tubuh kita, seperti itu. Jadi, saya harap ini penjelasannya bisa diterima ya dengan Pak Tamrin dan Bu Intan untuk Sobat Visi semuanya, seperti itu Pak. Wah, ternyata itu ya Bu ya, penyebab pentingnya proteksi radiasi. Ternyata bisa menimbulkan efek-efek yang berbahaya bagi tubuh kita juga ya Bu ya. Benar. Nah, itu kan tadi kan pentingnya proteksi radiasi itu Bu. Nah, menyambung dari pernyataan Ibu tadi tentang proteksi radiasi, sebenarnya proteksi radiasi itu apa saja sih Bu? Apakah ada alatnya atau seperti apa sih Bu sistemnya? Oke, siap Pak Tamrin. Nah, jadi untuk menjelaskan nih, mungkin tadi udah saya jelasin tentang proteksi radiasi melindungi tubuh, efeknya seperti ini, tetapi belum kegambar nih. Maksudnya yang diproteksi seperti apa ada alatnya ya. Jadi Pak Iya. Tamrin dan Bu Intan untuk alatnya sendiri itu ada. Beberapa item-itemnya tuh banyak banget untuk melindungi diri. Jadi kita itu udah lengkap. Ibaratnya kalau kita untuk memproteksi diri itu nggak bingung-bingung, aduh gimana ya biar tetap aman bekerjanya, bagaimana nih saya ronsen tetapi saya meminimkan nih untuk tubuh saya nih terpapar oleh radiasi hambur tadi. Nah, jadi Pak Tamrin yang pertama itu mulai dari perlindungan diri. Itemnya itu banyak banget, support yang bisa kita gunakan itu banyak banget. Contohnya untuk penggunaan apron body. Jadi namanya itu adalah alat pelindung diri atau apron biasanya disebut ya kalau untuk perlindungan diri dari paparan radiasi. Itu ada apron body Pak Tamrin, contoh nih. Nanti Pak Tamrin atau Bu Intan ronsen Ya. kardiologi, ronsennya bagian kepala. Misalnya udah ngalamin pusing berat nih, udah ada 2 minggu kayaknya pusing terus. Nah, itu kan mana tahu diarahin dokter nanti ngarahnya udah coba di ronsen. Tetapi atau misalnya terkena benturan, nah mungkin nanti bisa diarahkan untuk melakukan pemeriksaan radiologi ronsen. Pak Tamrin dengan Bu Intan pemeriksaannya bagian kepala kan tadi. Nah, Iya. untuk bagian badan dan ke bawahnya itu kan sayang banget tidak dilindungin. Kita di Gitu ya badan Bu. ada apa? Saluran pernafasan, terus untuk organ-organ lainnya juga ada. Nah, hal-hal tersebut itu tuh yang mewajibkan kita untuk menggunakan apron tadi. Nyambung lagi untuk produk-produknya atau untuk item-itemnya itu apa aja. Apron body itu ada apron untuk melindungi bagian tubuh. Jadi dipakainya tuh kayak rompi gitu, Pak. Nah, jadi mungkin nih Pak Tamrin sama Bu Intan biar kegambar juga ya pelindung dirinya tuh seperti apa. Iya Apakah Bu. seperti memakai perisai atau seperti apa. Nah, ini jadi seperti rompi. Selanjutnya ada juga untuk perlindungan bagian mata. Perlindungan bagian mata ada. Perlindungan bagian tiroid ada. Ada khususnya lagi gitu. Terus mungkin nampak yang kayak sepele mungkin oh ya kepala oke lah. Organ vital mungkin ada perlindungan bagian kepala. Oh mata oke. Bagian tiroid udah biasa kayaknya. Nah, untuk bagian tangan juga ada loh Pak untuk alat pelindung dirinya. Kita nggak bisa pungkirin efek dari paparan radiasi itu bisa ke kulit juga loh. Nah, bisa ke kulit. Terus juga tadi saya sempat jelasin nih tentang ada produk atau itemnya itu adalah sarung tangan. Sarung tangan ini aja Pak Tamrin, kalau misalnya di rumah sakit itu kan ada kita tindakan seperti operasi, terus nanti dokter maksud dokter bedah, dokter saraf itu melakukan tindakan yang harus nih mengharuskan dokter itu dekat banget dengan sumber radiasi, yang memang mengharuskan dokter itu beraktivitas itu ya di paparan radiasi tersebut gitu. Kadang kita hal sepele kalau di rumah sakit atau di pelayanan itu udah menggunakan apron lengkap nih, dari kepala sampai apron bodinya lengkap semuanya dipakai. Tetapi tangan yang kita nganggapnya kayak ya udah tangan gitu, mungkin kayak hal yang biasa, nggak usah dilindungin, itu nampaknya sepele. Padahal itu salah satu hal penting juga harus dilindungi, bahkan itu objek yang paling deket loh dengan paparan gitu. Anggap nih dokter melakukan tindakan ya, dokter melakukan tindakan, terus tangannya nggak dilindungin, padahal itu yang paling deket nih dari paparan. Bisa menimbulkan namanya nanti iritasi kulit, terus nanti kulit mati seperti itu. Itu tidak bisa menutup kemungkinan.
hal-hal tersebut bersifat potensi. Jadi tetap berpeluang besar dan kita memang tidak bisa memastikan ya hal itu bisa terjadi, tetapi lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati seperti itu. Nah, jadi hal-hal tersebutlah yang saya sampaikan. Untuk apron ini itemnya banyak Pak Tamrin. Itu menjadi salah satu juga ya di rumah sakit maupun klinik yang mau melakukan atau menyediakan pelayanan radiologi itu bahkan harus udah di-note tuh, udah ada nanti tentang peraturannya, persyaratannya seperti itu udah di-note bahwa harus menyediakan untuk alat proteksi radiasinya. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, itu kan banyak ya, mulai dari kepala, kacamata, dan lain-lain. Nah, ini ada juga Pak Tamrin, untuk perlindungan kita saat bekerja. Artinya di sini banyak juga item-item yang support lainnya, nggak cuman yang dipakai aja. Contohnya kita ada shielding. Nah, shielding ini apa gitu? Nah, di shielding ini itu adalah salah satu produk yang bisa digunakan untuk memaksimalkan proteksi ketika jadi di rumah sakit atau biasanya di rumah sakit ya, saat pelayanan-pelayanan itu nggak semuanya bisa dilakukan di radiologi center atau di ruang pemeriksaan. Contohnya case-nya ketika pasien itu dalam keadaan tidak maksimal untuk bermobilitas, harus di dalam ruang perawatan. Contohnya ICU, UGD, IGD, atau PICU. Nah, itu kan harus pasien-pasien yang terawat. Dalam artian kita nggak bisa sembarang untuk mobilitaskan pasien. Untuk meminimkan daripada nanti ada efek-efek yang membahayakan, jadi kita melakukan pelayanan radiologi itu adalah petugas yang menghampiri pasien untuk melakukan pemeriksaan. Jangan kita mobilitaskan pula pasien yang menyampirin ke ruang radiologinya. Kan kasihan banget gitu. Kasihan dong pasiennya. Nah, untuk memudahkan pelayanan tetap berjalan dengan lancar, nah biasanya itu kita menggunakan bel X-ray saat pelayanan-pelayanan yang di ruangan perawatan. Seperti nanti di ruangan ICU itu disediakan mobil X-ray-nya. Jadi nggak perlu namanya kita pasien itu kita mobilitaskan, tetapi kita aja nih untuk dari petugasnya yang menghampiri si pasien. Dan di situ otomatis antara ruangan radiologi khusus dengan ruangan perawatan itu kan berbeda dong. Jadi di radiologi itu nggak sembarangan ruangannya, bukan sekadar kita ruangan aja ada alat X-ray, nggak seperti itu. Tetapi ruangannya khusus, udah ada perlindungannya, standarnya khusus. Berbeda ketika kita melakukan di yang bukan ruangan pemeriksaan atau ruang radiologinya. Nah, untuk di ruangan ICU itu pastinya tidak berstandar untuk melakukan pemeriksaan radiologi. Dalam artian dari segi ruangan, terus persyaratan-persyaratan lainnya tidak seperti itu. Otomatis untuk perlindungan user di sini maksudnya adalah petugas radiologinya. Jadi ketika petugas nanti melakukan pemeriksaan, potensi dia terpapar dari radiasi itu jauh lebih besar. Gitu. Kalau di ruangan radiologi, dalam artian ini adalah ruangan memang senternya radiologi, itu user nggak akan ada di lingkup paparan. Artinya dia di luar ruangan. Tetapi kalau misalnya di ruangan seperti ICU, PICU, NICU, nah itu usernya itu berada di tempat yang sama, dalam artian dekat dengan sumber radiasinya. Jadi untuk melakukan pemeriksaan di ruangan perawatan itu, memaksimalkannya itu nggak hanya kita cukup pakai apron kepala, pakai kacamata, tiroid, apron body, atau sarung tangannya, atau pelindungan untuk reproduksi juga ada, untuk gonad, ovarian itu juga ada. Itu nggak maksimal. Memang kita udah rasanya maksimal nih, oh kayaknya udah lengkap di apron saya dari ujung kepala nih, udah terlindungi. Tetapi untuk lebih memaksimalkan lagi, kita menggunakan yang namanya shielding tadi atau tabir. Nah, itu kita biasanya menggunakannya ketika kita melakukan ronsen atau kita melakukan pemeriksaan nih di luar ruangan radiologi seperti NICU, PICU, IGD, dan lain-lain. Nah, itu akan diletakkan di sekitarnya, dalam artian jarak sekitar 3 meter, 4 meter, atau 2 meter. Nah, itu menjadi tamengnya atau sebagai pelindung si petugas. Jadi petugas itu berlindung di balik tabir tadi. Jangan ibaratnya kita hanya bermodalkan apron aja, mungkin nanti di luaran di rumah sakit atau klinik yang belum punya shielding, jadi hanya bermodalkan apron saja. Oke, usernya rasanya sudah maksimal, hanya apron aja, yang penting udah pakai proteksi. Kan kasihan ya, kita bekerja dalam jangka panjang, kita bekerja juga bisa berulang kali. Misalnya pemeriksaan dalam 1 hari bisa ke ICU beberapa kali, itu kan sangat kasihan. Kalau misalnya kita tidak memaksimalkan proteksi radiasi tadi. Jadi itu banyak banget ya, mungkin nih dari sini udah tersebut banyak banget nih nampaknya Pak Tamrin dan Bu Intan, produk-produknya, item-itemnya. Itulah yang tadi saya sampaikan, mulai dari pelindung diri, terus support-support lainnya. Dan satu lagi saya mau sampaikan nih Pak,
itu ada juga namanya produk atau item lead glass, atau kita nyebutnya itu biasanya kaca PB. Nah, kaca PB ini memang kita terlihatnya kaca, berarti dalam bentuk kaca gitu. Itu bisa kita gunakan sebagai salah satu proteksi radiasi kita yang biasanya digunakan itu di ruangan pemeriksaan. Jadi antara ruang pemeriksaan dengan ruangan operator itu tidak terhalang oleh tembok. Fungsionalnya apa? Itu biasanya kalau kita bilangnya adalah kaca intip, di mana kita itu bisa memantau nih saat pasien yang berada di ruang pemeriksaan itu apakah masih dengan posisi yang sama saat kita melakukan pengaturan tadi, pemposisian pasien. Nah, ketika kita di ruangan operator itu, kita bisa melakukan pemantauan seperti itu, baik itu di ruangan operator stationary X-ray, panoramik, dental X-ray. Nah, itu kaca PB itu selain dia berfungsi untuk sebagai kaca pemantau, dalam artian kita bisa mengintip pasiennya ya, terus juga sebagai proteksi radiasi. Jadi tetap maksimal nih untuk kita tidak terpapar dari paparan sumber radiasi hambur tadi, seperti itu. Wah, berarti banyak sekali ya Bu macam perlindungan untuk radiasi ini. Nah, bagaimana sih Bu Vera cara kerja dari proteksi radiasi itu Bu? Sehingga proteksi radiasi tadi mengurangi paparan radiasi dan bahannya itu kira-kira terbuat dari apa sih Bu? Kita Oke, penasaran juga nih ya Mbak pertanyaannya Intan ya. penasaran Karena nih. kita nggak tahu nih kan, Heeh. kok bisa Kok sih dia bisa gitu ya? betul, gitu kok bisa gitu. Itu Benar-benar. bahannya dari apa kayak gitu Bu? Oke, baik Kak Tamrin. Pasti dari hal tersebut kita juga kepo juga ya. Misalnya, kok bisa nih dengan memakai sepertian ini udah bisa melindungi diri seperti itu. Oke, jadi beberapa alat proteksi yang saya jelaskan tadi Pak Tamrin dan Bu Intan mulai dari apron. Terus kan itu apron banyak ya tadi saya sebutkan. Ada lid glass, terus di shielding. Nah, di shielding itu juga ada materialnya juga. Kenapa tadi saya bilang itu untuk memaksimalkan tetap harus digunakan seperti itu. Jadi di sini adalah menggunakan bahan yang memiliki nomor atom tinggi, contohnya seperti timbal. Ini biasanya digunakan di lapangan itu adalah bermaterial timbal. Tetapi tidak menutup kemungkinan nih tidak hanya menggunakan timbal, tetapi ada material atom yang nilainya juga tinggi, sama halnya dengan timbal, yang fungsionalnya adalah untuk menyerap atau menghambat sinar X, atau sinar X ini adalah radiasi ya Pak Tamrin dan Bu Intan. Jadi untuk menghambat si radiasi tadi, sehingga mengurangi jumlah radiasi yang mencapai tubuh pengguna. Kenapa sih di sini kita selalu menyampaikannya itu adalah meminimalkan agar tidak ada paparan, seperti itu. Itulah gunanya kita untuk menggunakan apron tadi, untuk menggunakan shielding, dan untuk alat pelindung diri lainnya. Selain itu, untuk tadi saya sebutkan bahwa material yang digunakan adalah yang bernomor atom tinggi, seperti timbal. Tetapi ada juga material lain yang bisa digunakan, fungsionalnya sama, manfaatnya sama, dan yang paling terpenting adalah bukan adanya nanti seperti timbal lebih bagus, bismut lebih bagus, tidak seperti itu. Jadi beberapa material yang tadi saya sebutkan itulah yang menjadi base dari produk-produk atau item-item yang saya sebutkan tadi. Kenapa sih kok bisa? Kok bisa nih bisa dimanfaatkan sebagai pelindung, kok bisa wajib digunakan sebagai pelindung? Karena adanya material-material tadi yang bisa menghambat sinar X agar tidak terpapar oleh tubuh, seperti itu. Jadi pemanfaatan dari material tadi kita olah bagaimana untuk memudahkan di lapangannya dari segi penggunaan, pemanfaatan, penyesuaian. Contohnya nih, dari material yang tadi saya sebutkan seperti timbal, tungsten, bismut, dan lain-lain, itu kita olah lagi tuh untuk menjadi material, dari material tersebut kita olah lagi untuk menjadi produk atau untuk menjadi item yang melindungi dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan saat pelayanan. Contohnya, untuk apron badan kita buat seperti layaknya rompi atau layaknya baju seperti itu ya. Terus untuk apron kepala layaknya kita gunakan seperti topi. Terus untuk pelindungan mata, bagaimana kita mengolahnya dari kaca tadi, timbal tadi, material tadi, itu kita ubah menjadi kaca. Nah, itu bisa mensupport kita untuk menjadikannya itu seperti kacamata, seperti yang biasa kita gunakan. Nah, hal tersebutlah yang menjadi faktor bahwa material-material tadi itu sangat memberikan manfaat, tetapi kita olah lagi bagaimana ini bisa menjadi penggunaannya itu diterima baik dan memudahkan saat digunakan. Hal seperti itu. Nah, ini ada beberapa faktor juga sih. Untuk memproteksi diri itu ada yang beberapa poin ya yang dinilai. Pertama ada dari level proteksinya atau biasanya mempengaruhi itu ketebalan timbalnya. Biasanya kalau kita mau
pakai apron atau misalnya beli apron nih Pak Tamrin atau Bu Intan, nanti apron itu akan ada tuh level ketebalannya, contohnya 0,25 mmPb, dalam artian itu ketebalannya itu 0,25. Contoh Bu Intan membeli yang 0,25 dengan yang satu dengan ketebalan 1 mmPb itu beda untuk kemaksimalannya dalam melindungi atau memproteksi diri dari paparan radiasi. Karena semakin tebal sebenarnya itu akan semakin bagus. Artinya semakin maksimal, tetapi balik lagi, ada pula beberapa faktor lagi yang kita ini mengedepankan juga terkait dengan kenyamanan, terus mempertimbangkan lagi nih berat dan ringannya, terus nanti saat melakukan pemeriksaan itu dalam jangka panjang atau jangka pendek, seperti itu. Jadi beberapa faktor tadi juga mempengaruhi. Ini mungkin sudah terjawab ya Pak Tamrin tentang cara kerjanya. Kayak mana sih kok bisa nih yang tadi saya sebutin itu bisa memproteksi dari paparan radiasi seperti itu. Nah itu karena ada material-material tadi. Oh, jadi dia bisa melindungi diri karena materialnya tadi ya Bu ya, kayak ada tungsten dan bismut dan lainnya kayak gitu ya Mbak Intan ya. Oh iya Bu, kalau yang saya tangkap nih Bu, dari bahayanya, manfaatnya, ada nggak sih Bu regulasi atau standar tertentu yang mengatur penggunaan alat proteksi radiasi itu Bu? Oh tentu ada Pak Tamrin. Nah, Ada ya Bu ya? benar. Jadi untuk terkait dengan standar, regulasi, itu nggak sembarangan kita mengklaim bahwa ya rumah sakit harus memiliki alat pelindung diri, harus memiliki shielding, harus memiliki pelayanan seperti A, B, C dengan persyaratan ini. Itu nggak mungkin tidak ada regulasinya. Itu kita pasti udah ada regulasinya, peraturannya, spesifikasinya, sangat detail, sudah ada peraturannya. Yang pertama contohnya itu adalah dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau kita nyebutnya Bapeten. Jadi Bapeten ini mengatur tentang peralatan proteksi radiasi yang wajib dimiliki. Misalnya seperti wajib memiliki apron tiroid untuk melindungi bagian tiroid, terus harus misalnya mengadakan atau wajib memiliki apron badan seperti itu. Gunanya untuk apa sih adanya regulasi tersebut, standar tersebut agar semua pelayanan yang ada ini saat ini, baik itu di klinik ataupun di rumah sakit, fasilitas kesehatan apapun pokoknya yang mengadakan pelayanan radiologi itu wajib sesuai dengan standarnya, tidak boleh sembarangan. Karena hal kecil aja, tidak hanya dari Bapeten, tetapi dari Kemenkes Republik Indonesia aja, itu juga ada peraturannya terkait dengan detail-detail dari persyaratan adanya radiologi itu sebelum berdiri wajib seperti apa, dari segi pengadaannya, ruangannya harus ada, terus petugasnya A, B, C itu harus udah teratur banget Pak. Udah lengkap diatur. Jadi semua peraturan itu udah ada pengaturannya di Bapeten maupun di Kemenkes seperti itu. Jadi hal ini bisa jadi pertimbangan juga ya ketika misalnya klinik atau rumah sakit baru mau melakukan pengadaan radiologi atau pelayanan radiologi, membuka pelayanan radiologi itu wajib nih melihat kembali nih terkait dengan peraturan Bapeten maupun Kemenkes terkait dengan persyaratan-persyaratan yang ada seperti itu. Jadi nggak sembarangan Pak Tamrin untuk membangun radiologi itu dari hal kecilnya aja sudah ada standarnya semuanya, ada regulasinya semuanya. Oke, baik Bu. Nah, berarti tadi ada regulasi dari Bapeten dan Kemenkes RI ya Bu ya? Benar. Nah, dari regulasi Bapeten dan Kemenkes RI tadi, seberapa patuh sih Bu regulasi ini diterapkan agar dapat meningkatkan keselamatan di radiologi Bu? Nah, jadi Pak Tamrin terkait dengan regulasi dan standar yang ada, bagaimana sih efeknya dari kepatuhan tersebut? Tentunya itu nggak sembarangan dibuat dong untuk adanya regulasi dan standar itu yang pastinya akan memberikan keamanan, kemaksimalan bagi tenaga medis, petugas, pasien, lingkungan kerja, bahkan lingkungan sekitar. Itu pasti akan jauh lebih aman karena ada peraturan, standarnya, bagaimana pelayanan radiologi ini tuh berjalan sesuai dengan SOP-nya, dan kita tuh memikirkannya itu tidak hanya dari lingkup rumah sakitnya, tetapi hal sampai nanti ke limbahnya itu tuh udah ada regulasinya, udah ada peraturannya. Hal seperti itu. Jadi sangat-sangat dikedepankan harus mematuhi terkait dengan regulasi yang ada, peraturan yang ada, dan persyaratan-persyaratan yang ada itu wajib dilengkapin seperti itu Pak Tamrin. Nah, jadi dari beberapa yang saya sampaikan tadi itu bisa di-note ya bahwa semua regulasi dan standar yang ada pasti tujuannya adalah yang baik, di mana dengan menerapkan nih
standar pelayanan yang aman, mulai dari proteksi radiasinya kita perhatikan, segi bangunan kita perhatikan, dan lain-lainnya itu udah ada peraturannya, sudah terperhatikan tenaganya, terus pemantauan dosisnya. Dalam artian di sini untuk petugas, untuk yang di lingkup pelayanan, itu akan ada pemantauan dosis. Dalam artian setiap pekerjaannya itu berstandarnya aman, tidak melewati ambang batas, terpapar radiasi. Nah, hal-hal tersebut itu sudah ada aturannya dan regulasinya. Dari regulasi yang ada, dari peraturan yang ada itu justru akan memberikan banyak manfaatnya, tentunya untuk pelayanan radiologi itu tetap aman, nyaman, dan pastinya kita mengedepankan keselamatan bagi petugas dan lingkungan sekitar, seperti itu. Dan terutama pasien ya. Oke, lanjut. Oke, kalau gitu kita ngomongin soal regulasi proteksi radiasi tadi nih Bu. Tentunya sangat penting untuk memastikan semua orang yang terlibat, baik dari tenaga medis maupun pasien, untuk tetap aman. Kepatuhan terhadap regulasi itu pun juga akan mengurangi dampak resiko, seperti memastikan dosis radiasi tidak berlebihan, menggunakan alat pelindung yang tepat, serta terus-menerus memantau dosis yang diterima. Nah, kalau kita lihat lebih jauh nih Bu, sebenarnya paparan radiasi yang tidak terkendali ini juga mempunyai dampak yang serius ya Bu ya? Benar banget Bu Intan. Jadi untuk paparan radiasi ini kita nggak bisa anggap sepele. Contoh dalam artian saya, palingan ronsen cuma sekali doang, palingan juga anggap nih kalau misalnya pekerja nggak apa-apa deh, palingan juga terpaparnya sedikit doang nih radiasinya. Saya juga palingan cuman terpapar 0, berapa milisievert sih, seperti itu. Nah, kadang anggapan-anggapan seperti itu kan jadi jatuhnya adalah statement yang menjadikan hal sepele, seperti itu. Padahal dari paparan radiasi, efeknya itu kita tidak bisa pungkiri loh, banyak efek-efek yang berbahaya, bahkan menjadi efek yang serius. Jadi salah satu untuk efek-efeknya ini memang banyak banget, nggak kita pungkirin ada yang sampai efek serius, tetapi banyak juga nih efek-efek yang ringan seperti gejala pusing, terus juga ada mual. Nah, misalnya nih saya habis ronsen terus saya merasa pusing, mual seperti itu. Bahkan juga ada yang nanti kemerahan, terus ada juga nanti yang seperti adanya resiko-resiko yang berbahaya lainnya, contoh dari kanker, terus leukemia, terus katarak, resiko terhadap sistem reproduksi, dan lain-lain itu tuh banyak banget. Hal ini tidak bisa kita tutupin atau kita pungkirin ya, bisa kita note bahwa oh ya aman nih dalam dosis radiasi yang kecil itu aman. Kita tidak tahu bagaimana respon tubuh, bagaimana paparan radiasi itu bisa terjadi. Mungkin antara respon tubuh saya dengan orang lain itu bisa berbeda. Mungkin aja ketika saya ronsen seperti yang saya sampaikan tadi, saya menerima efeknya nih, saya dapat merasakan pusing dan lain-lain. Bahkan kalau misalnya nih jangka panjangnya itu bisa menimbulkan efek yang seperti kanker yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Nah, kalau misalnya udah sampai ke tahap-tahap seperti itu kan lebih ribet ya kita mengatasinya. Lebih baik daripada kita akan mengatasi hal-hal seperti itu yang diakibatkan karena kesepelean kita tadi, kan mendingan kita start dari awal untuk memaksimalkan proteksi, untuk memaksimalkan bahwa bekerja sesuai SOP-nya, seperti itu. Bagaimana kita tidak hanya melindungi diri dari paparan radiasi itu menggunakan apron saja, tetapi bagaimana nih, ada cara lain untuk memaksimalkannya tidak? Nah, itu harus dimaksimalkan. Contohnya, dari penggunaan shielding, terus dari kita kepatuhan kita saat menggunakan APD, jangan nanti ketika ronsen, udah pakai apron badan doang, yang lainnya nggak dipakai. Contohnya lagi, saat pasien melakukan ronsen nih, ronsennya bagian tadi yang saya sampaikan, bagian kepala doang. Udah nggak usah dikasih pasiennya apron, nggak apa-apa bentaran doang, ronsennya kan kasihan. Terus ronsen kaki, yang kita anggapnya sepele, udah kakinya doang yang sakit, tapi apron bodinya nggak dikasih, apron kepalanya nggak dikasih, apron lainnya nggak dikasih. Kan itu kita kasihan ya, kita tidak bekerja ini tuh sesuai SOP, dan yang paling di note adalah kita harus mengedepankan juga keselamatan pasien kita, pendamping pasien, seperti itu. Nah, jadi begini Bu, dari seiringnya kita pembahasan mengenai dampak dari paparan radiasi tadi nih, tentunya penting juga nggak sih buat kita tahu bagaimana cara melindungi diri, baik dari tenaga medis maupun pasien. Salah satu cara utamanya yaitu mungkin memilih alat proteksi dari radiasi yang tepat gitu. Menurut Ibu nih, apa aja sih faktor-faktor yang penting dan yang perlu kira-kira yang dipertimbangin dalam
memilih alat proteksi radiasi yang tepat? Apakah ada kriteria tertentu yang harus diperhatikan atau bagaimana, Bu? Oke, baik. Pastinya ya, itu butuh rekomendasi juga ya. Bagaimana nih nanti memilihnya itu apakah ada beberapa faktor yang harus dinilai benar, Bu Intan. Jadi ada beberapa faktor yang memang harus dinilai. Yang pertama dari kesetaraan timbal atau material yang digunakan. Memang kalau misalnya untuk bahan-bahan aprol atau material apron itu memang standar material yang digunakan adalah timbal, tungsten, antimoni, bismut, dan lain-lain. Itu sama. Rata-rata yang hanya memberikan perbedaan adalah di ketebalan timbalnya, di berat timbalnya, nanti memberikan efeknya kepada apron, itu yang akan memberikan perbedaan. Tetapi untuk kesetaraan timbal tadi itu rata-rata di 0,25 atau nanti bisa di 0,75, 0,5 seperti itu. Dan itu banyak opsi-opsi pilihan. Hal ini kalau memang saya merekomendasikan adalah menggunakan dengan kesetaraan timbal yang jauh lebih maksimal, dalam artian jauh lebih tebal, lebih besar. Jadi nggak hanya tadi menilai dari kesetaraan timbalnya atau ketebalan timbalnya, bukan mengklaim langsung, udahlah ambil aja berarti yang paling tebal makin bagus, ibaratnya gitu. Jangan seperti itu juga, tetapi banyak faktor lainnya yang harus dipikirin, mulai dari kenyamanan. Nih poin kedua ya Bu Intan. Jadi yang kedua adalah kenyamanannya. Dengan penggunaan apron itu tentunya hal yang harus digarisbawahi adalah nyamannya nih. Saat melakukan pemeriksaan, ini anggap ya saat melakukan pemeriksaan aja nih pasien. Saat pasien melakukan pemeriksaan, kita gunakan dengan timbal yang sangat besar, MMPB-nya sangat tebal kayak gitu kan. Kalau misalnya kita kasih ke pasien dengan nanti dia menerimanya, aduh ini berat banget atau nggak nyaman atau seperti apa. Nah itu kita menghindari hal tersebut. Kalau misalnya bisa dimaksimalkan, ya nggak apa-apa, pakai aja yang dengan standarnya, misalnya 0,25 seperti itu, tidak masalah. Yang penting kita harus mengedepankan tetap menggunakan apron. Jangan kita sepelekan mentang-mentang ronsennya cuma kaki doang, terus yang lainnya nggak dipakai apron kayak gitu. Terus yang kenyamanan lainnya, contohnya nih, mobilitas ke perawatan, ruangan perawatan tadi. Nah, user kan harus pakai apron lengkap tuh. Selain user pakai apron lengkap, juga dia harus banyak lagi persiapan yang dibawa, seperti itu kan. Nah, itu harus dipikirkan juga ketika mobilitas, bagaimana kenyamanannya. Karena kan itu akan mempengaruhi beban yang kita bawa ya. Karena kita pakai apron itu bisa dengan membawa beban sekitar beberapa kilo. Untuk membawa apron, misalnya apron body, anggap kita ada di 2 kiloan, seperti itu. Selain yang bobotnya tadi, dan kita mementingkan ketika mobilitas, kenyamanan, jangka waktu saat dipakai, contohnya nih, saat melakukan bedah nih, dokter bedah, atau user saat dilakukan pembedahan, atau di ruang tindakan, nah itu kan bisa memakan waktu jauh lebih lama ya daripada pemeriksaan biasa. Contohnya nanti ada bedah atau misalnya ada pemeriksaan yang harus memakan waktu sekitar sejam atau 2 jam. Bayangkan ya sama Bu Intan sama Pak Tamrin pakai apron beberapa kilo, terus ini berdiri lama-lama gitu. Nah bebannya itu kan termasuk yang bisa memberikan efek aduh capek, nggak nyaman, atau jauh lebih besar ya capek kerjanya gitu. Nah hal-hal tersebut harus dipertimbangkan. Makanya di sini saya note nih juga. Tadi kan saya sempat memberitahu nih tentang material-material apron. Nah material apron tadi itu mempengaruhi dari beratnya nanti si apronnya. Ada kita mensolusikan salah satu materialnya atau biasanya apron ini direkomendasikan tidak menggunakan timbal. Jadi materialnya itu tidak sama sekali menggunakan timbal, hanya menggunakan bahan lain yang saya sebutkan seperti tungsten, bismut seperti itu dan material lainnya. Jadi tanpa menggunakan timbal atau biasanya kita nyebutnya itu zero lead. Jadi tanpa timbal. Nah, apron-apron itu bisa menjadi salah satu rekomendasi atau solusi nih ketika pelayanan atau petugas nanti saat melakukan pelayanan itu memakan waktu jauh lebih panjang, jauh lebih lama memakai apronnya, kita rekomendasikan pakai yang zero lead atau tidak pakai timbal. Dan itu tadi udah 2 poin ya Bu Intan terkait yang pertama tadi kesetaraan timbalnya, yang kedua kenyamanannya, yang ketiga terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keselamatan. Di sini kita harus mengedepankan juga ya sesuai dengan regulasi yang ada, tidak hanya sembarangan menggunakan rompi atau menggunakan alat proteksi yang kita tidak jelas nih untuk materialnya apa, seperti itu. Nah itu harus diselektif lagi dalam memilih. Tadi kan kalau misalnya Bu Intan sampaikan bagaimana nih poin-poin untuk memilihnya, nah itu harus dicek juga terkait dengan ini materialnya yang digunakan apa, terus kesetaraan timbalnya berapa, nah itu harus dicari tahu juga.
Terus yang keempat adalah terkait dengan pemeliharaannya. Jadi dengan menggunakannya apron tadi kan manfaatnya banyak ya, mulai dari melindungi diri, terus juga meminimkan kita bukan hanya sekedar kita melindungi, memaksimalkan aja, tetapi ini efek-efek yang berbahaya tadi bisa loh kita meminimalisir untuk timbul seperti itu. Nah, jadi dengan manfaatnya yang besar ini, nggak mungkin dong kita hanya sekedar udah makai terus tanpa harus adanya pemeliharaan, tanpa harus adanya perawatan. Apron ini juga butuh adanya namanya perawatan, nggak hanya kita aja nih cewek-cewek butuh perawatan ya gitu. Nah, jadi apron ini butuh juga perawatannya dengan catatan materialnya tadi. Di apron itu kan ada material timbalnya atau bismutnya dan lain-lain. Itu harus dijaga, tidak boleh terlipat. Yang itu kenapa saya saat sampaikan tidak boleh terlipat? Karena ketika material itu sudah terlipat, otomatis kemaksimalannya itu akan menurun dalam melindungi. Dalam artian itu biasanya kita nyebutnya adalah kebocoran pada timbal. Jadi dia tidak akan maksimal dalam melindungi diri dari paparan radiasi. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Gimana nanti rumah sakit itu harus memikirkan nih bagaimana pemeliharaan yang tepat dengan mengadakan biasanya penyimpanan kabinet apron atau khusus nih penyimpanan bagi apronnya. Kadang banyak case di lapangan itu tidak punya penyimpanan khusus. Biasanya diletak gitu aja, ditumpuk gitu aja. Nah, hal-hal seperti itu yang kita anggap sepele. Padahal nih barangnya ini memberikan efek yang besar loh, memberikan manfaat yang besar loh gitu. Tetapi kita main simpan sembarangan aja. Nah, hal-hal tersebut harus diminimkan dengan adanya nanti penyimpanan khusus, perawatan khusus. Kalau misalnya terkena cairan atau misalnya nggak sengaja nih terkena cairan tubuh pasien dan lain-lain, itu bisa dibersihkan secara rutin atau untuk memaksimalkan pemantauannya, memaksimalkan fungsionalnya nih bisa dilakukan pemantauan yang bisa dijadwalkan, misalnya 6 bulan sekali dicoba nih timbalnya ini dicek apakah bocor atau tidak, seperti itu. Begitu ya Bu ya, ternyata sangat selektif juga ya dalam pemilihan alat proteksi ini. Oke, setelah banyak nih yang kita bahas nih, kita bisa lihat nih betapa pentingnya proteksi radiasi dalam menjaga keselamatan tenaga medis maupun pasien. Ada catatan penting nih dari diskusi kita hari ini. Dari proteksi radiasi sangat penting untuk mencegah dampak negatif bagi tenaga medis maupun pasien. Risiko yang dapat terjadi pun ada kerusakan jaringan, katarak, kanker, hingga gangguan kesuburan reproduksi. Benar. Kemudian dari alat proteksi radiasi yang digunakan pun mencakup apron body, kacamata, tiroid, dan juga ada shielding ya Bu ya tadi ya. Benar. Selanjutnya untuk regulasi itu dari Bapeten dan Kemenkes yang berperan penting dalam memastikan keamanan tenaga medis dan batas dosis yang ketat serta pemantauan berkala. Dan yang terakhir ada pemilihan alat proteksi yang harus diperhatikan nih antara ketebalan, kenyamanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan juga memperhatikan penyimpanan apron. Oke, untuk Sobat Visi nih yang mungkin sedang menonton atau mencari alat proteksi diri yang berkualitas, jangan lupa cek website dari PT Visio Sindo Medical karena kami mempunyai alat proteksi radiasi yang sudah terjamin kualitas dari perlindungan diri sampai perlindungan area kerja yang tentunya memenuhi standar keamanan yang ketat. Kami juga mengucapkan terima kasih nih Bu kepada Ibu Vera. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Tamrin, Bu Intan. Ya, yang sudah menjadi narasumber yang telah hadir hari ini, bersedia berbagi ilmu serta wawasan seputar dunia radiologi. Semoga apa yang dibahas hari ini bermanfaat bagi semua pendengar Sobat Visi ya Bu ya. Amin, semoga. Amin. Oke, jangan lupa ya untuk terus ikuti podcast-podcast selanjutnya dengan like, subscribe YouTube dari PT Visio Sindo Medical dan Instagram @pt_visio_sindo_medical karena akan banyak informasi yang menarik dan tips yang pastinya akan sangat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.